yaitu pertama, yang ringan atau
adalah najis sedang atau alkohol. Dan yang ketiga adalah najis berat atau kubulan. Najis ringan. Najis ringan itu apa, Bu Guru? Najis ringan adalah air yang sebaik laki-laki sebelum makan air kecuali minum air. Kalau kita terkena najis ringan, bagaimana kalau diciptanya? Caranya mudah sekali. Bersihkan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Bu Guru? Najis berat adalah bangkai binatang yang ada di anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya? Iya, Pak. Cara membersihkan najis berat adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, Kalau membersihkan najis sedang mudah sekali. Sampai bersih hingga bau, rasa, dan warna najis semua terpisah. Oke, sudah semua videonya? Sudah diperhatikan? Oke, sekarang Ibu bertanya. Tadi kan ada 3 macam najis, najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Najis ringan, contohnya itu kan air kencing bayi laki-laki yang baru makan apakah kecuali ASI. Nah, cara mensucikannya seperti apa? Ya, bersihkan. Raisa, ya bagus. Ya, jadi cara mensucikannya misalnya kenanya itu di sini, misalnya di jilbab ibu. Nah, cara mensucikannya itu dengan cara dipercikan saja air gitu. Ya, kalau misalnya kena kencing, ya 7 kali percikan atau 3 kali boleh. Pokoknya sampai bau dari air kencingnya itu sudah tidak ada, jadi dipercikan begitu. Oke, paham? Cara mensucikan najis ringan sudah paham? Caranya bagaimana? Mencipratan tapi percikan air di tempat yang terkena najis ringan. Oke, yang kedua, cara mensucikan najis sedang. Tadi najis sedang itu ada apa saja? Kotoran apa? Ya. Kotoran hewan. Ya, misalnya kotoran sapi. Berhati ya. Oke, misalnya najis sedang itu kotoran sapi. Contoh siapa ya? Yang paling tertib. Ibu akan berikan contoh, namanya siapa ya? Paling tertib. Oke, contohnya Erlita. Erlita sedang berjalan kaki, kemudian tidak sengaja menginjak kotoran sapi. Ya, cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya cukup dibilas dengan air. Kalau bersih, ya air bersih, dan sabun juga, dan sabun sampai baunya hilang.
Kemudian misalnya terkena di tangan, kemudian digosokkan seperti ini, gosok. Setelah itu dibilas dengan air sebanyak berapa kali? Oke, sebanyak 7 kali. Ibu membagi LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Oke, di sini kelompok 1. Ingat, nanti nama kelompoknya ditulis di atas. Kelompok 1, tulis 1. Ya, kerjasama yang 3 orang ini ya. Oke, ini kelompok 2. Oke, soalnya yang ada di sini, dan isinya itu dijodohkan. Tahu jodohkan? Memasangkan gambar. Misalnya ini yang pertama, gambar yang pertama ini najis ringan. Air kencing bayi laki-laki. Najis ringan. Nah, yang di sebelah sini tata cara bersuci. Silakan dipilih yang mana tata cara bersuci dari najis ringan ini. Dipilih dari gambar di sebelah sini. Halo, nomor 1. Halo. Jadi dipilih yang mana, misalnya gambar yang pertama tata cara bersucinya, misalnya yang ini, yang sebelah sini. Nah, ditarik seperti itu. Jadi sudah paham cara mengerjakannya? Oke, perhatian. Ibu mau kasih tahu deh. Ini najis ringan, yang kedua najis sedang, dan yang ketiga najis berat. Ini najis ringan, gambar pertama. Gambar kedua najis sedang. Gambar ketiga najis berat. Kemudian dicocokkan yang mana tata cara bersuci dari najis ringan. Pilih di sini. Kemudian misalnya ini kan najis ringan. Kemudian yang ini misalnya gambarnya. Tinggal di garis pakai pensil begitu. Itu dicocokkan. Oke, bisa? Selamat mengerjakan. Yang sudah angkat tangan kanan. Biasakan kalau mengangkat tangan pakai tangan kanan sayang. Tangan kanan. Yang mana kelompok? Yang belum mana? Oke, kelompok yang paling tertib itu yang ibu kumpul. Kelompok yang paling tertib itu ibu kumpul LKPD-nya. Siapakah yang paling tertib ya? Siapa yang paling tertib ya? Ibu kumpul LKPD-nya. Siapakah yang paling tertib? Oke, kelompok sana sudah selesai? Sudah? Oke. Jadi siapa kelompok yang paling tertib? Ibu kumpul LKPD-nya. Ibu kumpul. Maka yang paling tertib. Oke, kelompok 10 yang paling tertib. Oke. Sekarang kita jawab bersama-sama soalnya.